Oke, kita bicara hari ini adalah menentukan akar persamaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan akar persamaan? Saya swatch dulu ya. Ya, jadi akar persamaan itu adalah sebuah nilai dari sebuah variabel bebas, sebut aja X, di mana X ini memenuhi persamaan Fx nilainya harus sama dengan 0. Jadi yang disebut sebagai akar itu tidak lain adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan saya punya kurva gitu, jadi saya punya kurva, ini sumbunya, kemudian saya punya kurvanya kurang lebihnya seperti ini, gini misalkan ya. Nah, maka dari sini kita katakan bahwa kurva Y sama dengan Fx ini punya 3 akar. Jadi dia punya 3 akar, yaitu 3 nilai X, di mana membuat Fx-nya itu sama dengan 0. Ini yang dikatakan akar. Nilai X, di mana Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini tadi yang dikatakan sebagai akar persamaan, yaitu Anda mencari nilai X yang membuat fungsinya Fx-nya itu adalah sama dengan 0. Kalau secara grafik, nanti akan kita dapatkan Anda itu mencari titik potong dari kurva Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Jadi ini kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kita mau cari titik potongnya ini. Kalau misalkan Anda punya persamaannya kuadrat, enak ya. Kalau kuadrat aja pakai diskriminan itu, B kuadrat min 4AC. Jadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Itu kalau cari akar. Ya. Kalau nanti fungsinya linear ya mudah cari akarnya. Tapi kalau kita dapatkan fungsi-fungsinya itu fungsi yang bukan linear atau bukan kuadrat, ya mungkin kita akan sedikit kesulitan gitu untuk mendapatkan akarnya. Nah, di sini nanti Anda akan belajar 2 metode secara garis besar ya, 2 metode dalam pencarian akar, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di metode tertutup kita bicara metode biseksi dan regulavalsi. Sedangkan pada metode terbuka kita akan bicara metode iterasi 1 titik, Newton-Raphson, dan juga secant. Nah, jadi totalnya dalam pencarian akar ini kita punya 5 buah metode. Apa kok ada yang disebut metode tertutup, ada yang disebut dengan metode terbuka? Jadi kalau yang disebut dengan metode tertutup, metode tertutup ini adalah sebuah metode di mana pada saat kita menentukan titik awal sebagai tebakan awal dari persamaan atau dari fungsi yang ada, 2 titik awal ini kita yakini dia akan mengurung titik atau mengurung akar yang kita cari. Makanya dikatakan tertutup. Karena nanti saat Anda ambil 2 tebakan awal ini nilai fungsinya dia akan berlainan tanda. Jadi yang satu nanti bertanda positif, yang satu bertanda negatif. Demikian sebaliknya. Pokoknya satu positif, satu negatif. Dengan kondisi yang seperti itu,
kita pasti akan yakin di antara dua titik ini, ya, di antara dua titik ini, minimal kita akan dapatkan satu akar. Karena kita dapatkan nilai fungsinya ini sudah berubah tanda ini tadi. 1 plus 1 min atau kebalikannya. Nah, kalau ada dua fungsi yang seperti itu, 1 plus 1 min, pasti nanti kurva ini akan melewati sumbu X. Jadi kalau pada metode tertutup, kita pasti akan yakin dapat minimal satu akar. Ya. Bisa saja nanti di antara ini ternyata ada 2 atau 3 akar gitu, mungkin. Nah, untuk mendapatkan dengan metode tertutup ini, baik itu sebenarnya adalah metode biseksi ataupun metode regula falsi, nanti algoritma yang kita punya itu hampir sama. Cuma yang membedakan adalah pendekatan untuk memperoleh nilai pendekatan dari dua titik yang kita dapatkan. Kita bicara yang biseksi dulu ya. Di metode biseksi namanya aja biseksi gitu ya. Berarti dia bagi dua. Dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nanti rumusan yang akan Anda gunakan XR. XR itu adalah nilai X yang kita cari, X root ya, akarnya. Itu adalah XL ditambah dengan XU dibagi dua. XL-nya itu X lower ditambah dengan X upper. Ya ini cuma pelambangan. Anda mau pakai X1, X2 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Mau pakai XL dan XU juga nggak apa-apa. Apakah XU harus lebih besar daripada XL? Enggak. Ini cuma penulisan aja. Nah, prinsipnya pada biseksi itu seperti ini. Namanya aja tadi kan biseksi gitu ya. Jadi setelah kita yakin, kayak gini nih, saya yakin ini sumbu X gitu ya. Kemudian misalkan aja titiknya ini kurvanya. Saya dapatkan yang ini sebagai XL, ini. Yang di sini ini misalkan sebagai XU. Maka kalau dengan metode biseksi, ini nanti dari XL dan XU itu Anda cari titik tengahnya. Nah, cari tengah-tengahnya. Nah, tahu nanti di mana tengahnya, misalkan di sini. Kita sebut sebagai ini XR. Carinya dari mana XR? Dari rumus ini. XL ditambah XU dibagi dengan 2. Nah, itu dengan menggunakan. Nah, nanti saya ambil dua nilai awal ini. Dua nilai awal itu harus menutup akar. Jadi tidak boleh kalau Anda ambil dengan metode tertutup gitu ya. Anda buat gini ini misalkan gini, terus X1, X2-nya, XL, XU-nya itu di sini ini enggak boleh. Gini ini enggak boleh. Ini akarnya. Ini enggak bisa kalau dengan metode tertutup. Jadi di syarat awal aja dia sudah salah ini. Dan kita nggak akan dapat nanti kalau kayak gini. Terus harus bagaimana dengan metode tertutup? Kita cari dua nilai awal. Dua nilai awalnya dapat dari mana, Bu? Sembarang. Jadi memang dua awal, ngomongnya tadi kan dua tebakan awal, itu harus mengurung akar. Ini akar yang kita cari ini. Harus mengurung. Kalau nggak ngurung berarti Anda cari dua nilai X yang lain. Bagaimana caranya kita tahu bahwa XL dan XU kita ini mengurung akar atau mengapit akar? Anda lihat dari syaratnya aja. Perkalian nilai fungsinya harus negatif, lebih kecil daripada 0. Jadi kalau saya gambarkan ya seperti ini. Ini FXL dikalikan dengan FXU pasti hasilnya negatif. Karena FXL-nya negatif, FXU-nya positif. Fx ini kan nilai Y kan. Ini yang dikatakan dengan metode biseksi. Nah, kalau Anda sudah dapatkan XL dan XU, maka selanjutnya adalah Anda mulai lakukan iterasi. Iterasi pertama menghitung XR. Ini. XR dihitung dari mana? Dari XL ditambah XU dibagi 2. Makanya ngomongnya biseksi. Jadi dari dua interval yang ada dari XL dan XU ini nilainya Anda tambahkan bagi 2. Cari titik tengahnya.
dapat XR. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk metode biseksi. Jadi syaratnya Anda cari dua nilai awalnya itu harus mengurung akar. Bagaimana caranya kita tahu dia mengurung akar? Nilai fungsinya itu kalau kita kalikan pasti bernilai negatif. Atau dengan kata lain, nilai fungsi dari XL dan XU itu pasti berlainan tanda. Satu positif, satu negatif. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka hasil kalinya kan lebih besar daripada 0. Itu berarti dia tidak ngurung akar. Tidak bisa, kalau kita pakai biseksi tidak bisa pakai yang seperti itu. Nanti kalau Anda sudah dapatkan, ya tebakan awalnya dua nilai awal itu sudah Anda peroleh, maka iterasi kita jalankan dengan menggunakan algoritma seperti ini. Ini ya, algoritma dalam menentukan metode biseksi. Yang pertama, tentukan dua tebakan awalnya dulu. Sebut aja XL dan XU gitu ya. Dengan syarat bahwa FXL dikalikan dengan FXU harus lebih kecil daripada 0. Terus yang kedua, Anda lakukan perhitungannya. Pendekatan akar itu dicari dari ini. XR sama dengan X1 plus, XL plus XU dibagi dengan 2. Terus kemudian setelah ini, iterasi ini baru kita lakukan. Nah, melakukan iterasinya itu bagaimana? Kita mengevaluasi. Dalam hal ini sebenarnya yang kita perlukan dari nilai fungsi yang ada itu adalah tandanya saja. Jika saya dapatkan FXL kali FXR itu adalah lebih besar daripada 0, maka XL ini akan digantikan dengan XR. Kalau yang FXL dikalikan FXR itu lebih kecil daripada 0, maka XU yang digantikan dengan XR. Itu pada iterasi yang kedua. Terus kalau ternyata FXL dikalikan dengan FXR hasilnya sama dengan 0, maka ya stop. Kita sudah dapatkan akarnya. Akarnya tidak lain adalah XR itu sendiri. Ini cara menentukan XR ini nanti akan menggantikan mana. Menggantikan XL atau menggantikan XU pada iterasi berikutnya. Anda lakukan dengan melakukan evaluasi seperti ini. Ya, tapi gampangannya gini sebenarnya ya. XR itu menggantikan XL atau XU, Anda lihat aja. FXR ini tandanya apa? FXR ya, jadi nilai fungsinya. Nah, kalau misalkan nilai fungsinya positif, maka yang digantikan adalah nilai fungsi dari salah satu di antara dua titik ini yang bernilai positif. Jadi tetap akhirnya pada iterasi berikutnya itu nanti FXL dan FXU-nya itu tetap ngapit akar. Oleh sebab itu, yang digantikan oleh XR ini nilai fungsinya harus bertanda sama. Jadi kalau FXR-nya negatif, ya cari mana nilai fungsi dari XL atau XU yang bernilai negatif. Nah, proses iterasi itu kita hentikan sampai mana? Ya sampai kriteria berhenti yang diinginkan. Kriteria berhenti itu di sini kita punya ada 3 kriteria berhenti. Yang pertama yaitu digit signifikan, seperti yang kemarin ya, kalau digit signifikan tergantung berapa digit signifikan. Jadi dari sini nanti kita akan cari nilai mutlak dari epsilon A itu lebih kecil daripada epsilon S. Kalau 2 angka signifikan, 2 digit signifikan, berarti nanti nilai mutlak epsilon A itu harus lebih kecil dari 0,5 kali 0,5% ya. Epsilon S-nya kan 0,5%. Kalau nanti
3 digit signifikan, berarti nilai epsilon A ini harus lebih kecil dari 0,05%. Itu nilai yang pertama yang kita dapatkan ya. Nilai epsilon A yang pertama yang memenuhi ini, itu yang kita pakai. Terus bisa saja nanti kriteria berhenti ini hanya dilihat dari maksimum iterasi, banyaknya iterasi. Tapi kalau yang kondisi kedua ini jarang ya, karena kan banyaknya iterasi ini belum tentu bisa mendekati dari nilai yang sebenarnya. Atau Anda bisa lihat dari nilai mutlak dari fungsinya pada saat X sama dengan XR itu cukup kecil. Itu kita lihat dari mana? Anda bisa lihat dari nilai mutlak fxr lebih kecil dari suatu bilangan yang kecil sekali. Jadi tadi kan akar itu kalau nilai fungsinya sama dengan 0. Karena kita bicaranya numerik, ya Anda bisa dapatkan dari nilai mutlak fxr itu yang lebih kecil dari sebuah bilangan tertentu. Ya bisa saja ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 10 mungkin ya. Pokoknya semakin kecil ya semakin baik karena dia akan semakin mendekati pada akar yang sebenarnya untuk XR-nya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk metode biseksi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nggak ada sih, Bu. Langsung ke soal latihannya. Contoh ya. Oke. Iya. Teori sih agak susah dipahami gitu. Ya, kita lihat dulu yang di sini. Jadi diketahui ini fx itu sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10. Anda diminta untuk menentukan salah satu akar dari fx dengan menggunakan metode biseksi sampai 2 digit signifikan. Jadi sampai dengan nilai epsilon s-nya itu lebih kecil daripada 2 digit itu berarti 0,5 kali 10 pangkat 2 min 2 berarti 0,5%. Jadi ini kita lakukan untuk kriteria berhentinya. Saya tulis di sini ya supaya nggak memakan yang itu. Kriterianya berhenti kita punya bahwa nilai dari epsilon A harus lebih kecil daripada 0,5%. Ya, karena diminta 2 digit signifikan. Berarti kan kalau 2 digit signifikan, epsilon S-nya itu kan kita dapatkan epsilon S ini kan sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 min 2%. 0,5%. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu Anda menentukan dua nilai X sehingga fx-nya berlainan tanda. Jadi terserah ya, mau ngambil berapapun itu terserah. Misalkan saya ambil saat X-nya, saya mulai dari 0 aja. Kalau X-nya 0, maka fx-nya saya perlu tahu tandanya saja. 0 saya masukkan ke sini, 0 ditambah 5 kali 0 dikurangi dengan 10. Negatif. Saya perlu tahu tandanya. Ngambil lagi, misalkan saya ambil X-nya sama dengan 1. Masukkan. Maka F1 ini nilainya berapa? 1 ditambah 5, 6 dikurangi dengan 10, 4, negatif 4. Kalau ternyata nilai X-nya ini masih sama-sama nilai fungsinya, itu sama-sama negatif, maka Anda nggak boleh ngambil ini sebagai apa ini tebakan awalnya, initial value-nya nggak boleh ngambil 0 dan 1 karena tandanya ini masih sama. Nah, dikatakan dia tertutup itu tadi nilai X yang kita punya itu harus ngurung dari akar yang sebenarnya. Jadi kita coba lagi, coba saya ambil 2 gitu ya. Kalau saya ambil 2, masukkan 2 pangkat 3 itu 8. 8 ditambah dengan
2 kali 2, 4. Ya, 2 kali 2, 4 dikalikan 5. Berarti berapa? 20 ya. Saya kurangi dengan 10. Maka saya dapatkan hasilnya adalah positif. Jadi saya di sini F2 ini hasilnya positif. Nah, karena ini berlainan tanda, maka saya yakin di antara 1 sampai dengan 2 ini pasti ada minimal 1 akar. Nah, pasti ada akarnya lah di antara X sama dengan 1 sama dengan 2. Jadi dari sini, sebentar, saya tulis lagi di belakangnya aja ya. Fx-nya itu X pangkat 3 plus 5X kuadrat minus 10. Jadi kan di sini saya yakin bahwa di antara X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 2, ini pasti ada akarnya nanti. Di sini pasti ada XR-nya. Terus kriteria kita berhentinya adalah ini. Ya, dari sini yang akan kita dapatkan jadi tadi kita dapatkan ya kriteria berhentinya tadi. Saya tulis di sini aja ya. Ya, kita dapatkan tadi kan, saya tulis di atas dulu kriteria berhentinya. Kriteria berhenti itu adalah nilai mutlak epsilon A, nilai mutlak harus lebih kecil daripada 0,5%. Nah, jadi kalau saya bikin tabel gitu ya, pertama ini iterasi, terus ada XL, ada XU, jelek sih. Jadi ini tadi ada XL, ada XU, terus ada XR, terus masing-masing fungsi itu kita perlu tahu tandanya tadi. XL, ini FXU, ini adalah FXR, di sini nilai mutlak dari epsilon A. Ya. Tadi pada iterasi yang pertama, kita punya XL-nya tadi diambil 1, XU-nya kita ambil 2. Ini tadi apa? Negatif ya? Ini negatif, ini positif. Fx-nya tadi saya punya
X pangkat 3 ditambah dengan 5. X kuadrat min 10. Maka di sini untuk iterasi yang pertama, XR itu saya peroleh dari 1 ditambah 2 dibagi dengan 2. Ya, XL ditambah XU dibagi dengan 2. Hasilnya saya dapatkan adalah 1,5. Ini hasil di iterasi yang pertama. Nah, kemudian kita mau lihat nanti XR ini mau menggantikan XL atau XU, Anda cari dulu nilai fungsinya. Jadi cari fx pada saat x-nya adalah 1,5. Masukkan ke sini. 1,5 pangkat 3 plus 5 kali 1,5 kuadrat min 10. Saya cuma perlu tahu tandanya saja. Ini tandanya plus atau min ini? Sebentar ya, saya ambil kalkulator dulu. Anda boleh bantu saya hitung sih. Tolong dihitungkan juga. Saya cuma perlu tahu tandanya aja, plus atau min. Apa dapatnya? Ada yang sudah dapat? 1,5 pangkat 3. Angkanya berapa, Bu? Angkanya berapa maksudnya apa ini? Yang mau dihitung XR-nya. Ini loh, Nak. Sudah saya tulis di sini ini loh. 1 plus 2 bagi 2 berarti ya, Bu? 1 plus 2 bagi 2, betul. Kan tadi pendekatan Ketemu X. tadi, Bu, 1,5. Iya, itu cari nilai fx-nya. Nilai fx itu dari mana? Dari fx ini loh, masukkan x-nya 1,5. 1,5. Saya cuma perlu tahu tandanya dia. Apa ada yang Plus, sudah Ibu. dapat? Plus. Plus. Positif ya? Oke. Iya, Bu. Jadi dapatnya plus. Nah, plus itu adalah tanda dari XU. Supaya kita yakin bahwa dua nilai yang kita punya itu tetap ngurung akar, maka nanti XR ini pada iterasi yang kedua, nilai XR ini akan menggantikan XU. Ya, karena ini tadi tandanya sama. FXR tandanya sama dengan FXU. Maka pada iterasi yang kedua, XL-nya tetap 1, XU-nya diganti dengan nilai dari XR. Nah, di sini belum bisa ya menghitung epsilon A, karena kan masih satu iterasi. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, berarti Anda kembali hitung. Berapakah nilai XR di iterasi yang kedua? Kita dapatkan 1 plus 1,5 dibagi 2. Berarti saya peroleh di sini 1,25. Nah, ini FXL kan tetap min. Itu untuk Sebentar ya, saya selesaikan dulu. FXU-nya kan tadi karena punyanya XR plus, ya. ini tetap plus. Selanjutnya Anda harus cari nilai FXR dengan XR-nya itu adalah 1,25. Masukkan kembali ke sini. Ya, kenapa? Untuk cari FXL itu bisa minus itu kenapa, Bu? FXR kok bisa Karena minus? FXL. Ya, masukkan 1 ke dalam fungsi, Nak. Ini loh, Nak, XL-nya, Nak. FX-nya ini loh. Kalau FXL ya tinggal masukkan XL-nya menggantikan X ini. FXU gantikan XU di X ini.
Oh, oke, Bu. Sudah dapat? Untuk iterasi yang kedua, Ya, dapat sih, Bu. apakah fx-nya fxr ini positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif ya. Negatif. Negatif, Bu. Oke, negatif. Sebelum kita masuk ke iterasi 3, Anda hitung epsilon A-nya dulu. Dapat dari mana? Epsilon A itu kan nilai mutlak pendekatan sekarang dikurangi sebelumnya dibagi dengan pendekatan sekarang kali 100%. Berarti dari sini nilai epsilon itu saya dapatkan 1,25 dikurangi dengan 1,5 dibagi 0,25. dengan 1,25 ini kalikan dengan 100%. 1,25 oh dikurangi. Jadi 1,25 dikurangi dengan 1,5 dibagi dengan 1,25 kalikan dengan 100. Kita dapat masih besar ya ini ya. Ini di sini masih 20%. 20, Bu. 20%. 20%. Minus 20 jawabannya. 20%. Ada mutlak soalnya. Jadi dimutlakkan kan jadi ambil selalu positif. Berarti Iya, 20%. karena epsilon A ini masih lebih besar daripada 0,5%, Anda perlu lakukan iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang ketiga, XR ini menggantikan siapa? XL atau XU? Menggantikan yang mana? XL. XL. Kenapa? L. Karena nilai fungsinya yang sama-sama negatif. Nah, yang sama-sama negatif itu punya XL. Jadi XR ini menggantikan XL. Ini jadi 1,25. Yang ini adalah 1,5. Udah hitung lagi. Saya dapatkan hasilnya 1,225 ya. 1,375. Salah ya saya. 1,25 ditambah Salah, Bu. 1,7 1,375. bagi dengan 2. Oh ya. 1,375. Jadi kan tetap min ya, karena tadi kan digantikan ini plus. Ya. Sebelum menghitungnya ini dulu, ayo hitung epsilon A-nya berapa? Kurangi 1,25. Minus, Bu. Minus. XL-nya Kan nilai mutlak, nah. Enggak, FXR. Kan nilai mutlak toh. Nggak mungkin minus ya. Bagi 1,375 kalikan 100. 9 koma ya? 2 koma. Hah? 2,52. Iya, 9 koma, Bu. 9 koma toh? 9 koma. 9,09. Kalau saya 0,9 ya gini. Yalah, 0,9 bla 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 persen. Jadi 9,09 pendekatan sekarang dikurangi sebelumnya dibagi pendekatan sekarang kali 100%. Kayak ini loh, tapi angkanya diganti.
Jadi Bu, itu 1, fxr-nya nggak dicari Kak, Bu? Fungsi ya xr-nya. dicari. Oh. FXR dicari. Tapi kan lihat ini dulu. Oh. Kalau ini nilainya sudah lebih kecil dari 0,5 nggak usah dicari ini. Sudah langsung kita dapatkan nanti pendekatannya. Iya betul. 9, Oh iya. Ya, jadi gitu ya. Baru kalau sudah gini, ini kan harus lanjut ke iterasi keempat. Nah, lanjut iterasi keempat, kita perlu tahu nilai fungsinya ini berapa ini. Ayo dihitung, positif apa negatif? Yang ketiga ini kan minus plus plus berarti Bu. Iya, plus hasilnya. Ya, yang FXR-nya itu plus, FXR. Bentar, saya belum selesai, tak selesaiin dulu ya. Jawabannya 2 koma gitu sih, Bu. 2 koma ya, betul. Iya. Saya juga dapatnya sekian. Ini plus. Berarti nanti di iterasi yang keempat, XR itu menggantikan XU. Ya kan nilainya yang sama di XU. Jadi ini 1,25 tetap. Nah, yang XU-nya diganti dengan ini 1,375. 375. Nah, yang ini Anda hitung. 1,25 ditambah 1,375 bagi 2. 1,3125. Saya dapatnya gini. Ini min, ini plus. 1,3125, Bu. 1,3125 ya. Ya. Oke. Iya, betul. Berarti kembali dihitung sekarang epsilon A-nya. 1,3125 dikurangi 1,375 Apanya plus, Bu? Yang FXR-nya, Bu. plus. Bu. Oh. Ya, sih, bentar. FXR-nya dia plus. Ya. Ini kali 100. Saya masih ngitung ini sih, epsilon A-nya. Epsilon epsilonnya A, A ya. ketemunya, kalau saya ini 4,761 bla 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 persen. Jadi kita masih Iya, tetap 4,54 gitu, Bu. kenapa? 4,54545454. Iya, kok lain? Soalnya kan 1,3125 dikurangin 1,375 per 1,375 kali 100. Iya. Tapi nilai Iya, betul. saya Jawabannya kok 4,54. yang lainnya nemu berapa? Saya 2 kali Sama kayak ngitung. Ibu. Kayak saya ya. Iya. 4,54. Sama kayak Ibu. Nah, ketemunya 4,761 Sama sekian kayak Ibu. sekian. Iya, Bu, sama, Bu. Ya, berarti siapa tadi yang itu? Mungkin Yang salah ngitung. 4,5. Iya, kayaknya salah ngitung berarti. Gini loh nak ngitungnya, Nak. Nilai sekarang Pembaginya tadi. dikurangi nilai sebelumnya dibagi nilai sekarang. Mungkin kebalik mungkin, Bu. Iya. Akunnya. Apanya yang kebalik? Iya, salah. Sebentar. Hitung lagi ya. Nah, ini karena masih lebih besar daripada 0,5. Bagi 1,1 ini, Bu. Jadi bagi pendekatan sekarang. Karena ini masih lebih besar 0,5, berarti Anda akan hitung iterasi yang kelima. Nah, kalau ngitung iterasi kelima, di sini perlu tahu tandanya. Apa? 1,3125 ini positif apa negatif? Coba kita hitung ya. Positif, Bu. Sudah ketemu positif. Sudah ketemu. Tunggu ya, saya tak hitung dulu. Ini ditambah dengan
5 kali 3125 dikurangi dengan 10. Ketemunya positif ya. Oke. Ya, positif. Kalau ketemunya positif, berarti langkah berikutnya adalah XR itu akan menggantikan XU karena yang sama tandanya. Jadi XL-nya tetap 1,25, XU-nya itu digantikan dengan XR 1,3125. Anda hitung sekarang XR-nya dapat dari 1,25 ditambah dengan 1,3125, kita bagi 2. Saya dapatkan 1,28125. Ini 2 Iya, Bu. ya. Betul. Ini min, ini plus. Hitung epsilon A-nya lagi. 1,28125 dikurangi dengan 1,3125. Saya bagi 1,28125. Kalikan dengan 100%. 100 ya. Oh, ternyata masih 2,43 9 bla 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 persen. Ya, 4,3 sekian persen. Nah, berarti ini kan Anda tetap harus lakukan iterasi selanjutnya. Kalau lihat iterasi selanjutnya, berarti Anda harus hitung nilai fungsinya ini. Saat X-nya 1,28125, maka akan kita dapatkan nilai fungsinya apa ini? 28125. Pangkatkan 3. Ditambah 5 kali. Positif, Bu. Positif. Positif. Oh ya, positif ya. Positif. Oke. Saya taruh di atasnya ya ini ya. Yang iterasi 1 saya hapus. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya kasih warna beda aja. Iterasi 6 saya bawa ke atas. Iterasi ke-6 itu positif, berarti XR menggantikan XU ya, berarti di iterasi ke-6 XL-nya tetap 1,25, XU-nya berubah menjadi 1,28125, XR-nya silakan dihitung. Ini min, ini plus. 1,25 ditambah 1,28125. Ini saya bagi 2. Ketemunya ini. 2, 6, 25. Betul ya? Lihat chat. 625, 625. 625.
Oke, sudah dapat berapa epsilon A-nya di sini? Masih 1,21, Bu. 1,21. Yang lainnya sama? 1,21 sekian persen. 95, 12, seterusnya. Saya 1,234, Bu. Oh, 23 sih. Ya, kita lihat ya. juga Bu, 1,234. 23. Oh, sih, yuk kita lihat. Iya. 1,265 Balik. salah ya. Iya benar 625 265 dikurangi sebelumnya 1,28 125 dibagi yang sekarang ya 1,265 625 kalikan dengan 100 karena dalam persentase ya ketemunya 1,23. Ya betul. 1,23. Balik. Satu 1,23456 sekian 23 sekian. Saya kan cuma perlu tahu ininya aja ya. Nah, terus oke, kalau gini berarti FXR-nya positif apa negatif? Sudah dihitung? Plus atau min? Positif, Bu. Positif dapatnya. Iya. Oke. Terus ya, saya nggak ngitung ya. Sehingga di iterasi yang ketujuh nanti XR itu akan menggantikan XU lagi ya. Jadi XL-nya tetap 1,25. Terus XU-nya ini akan sama dengan sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi dari sini XR-nya ini menggantikan XU ya, berarti 1,265. Berapa dapatnya? Ini kok nggak bisa ditulis. Dicet sih, Bu. Apanya? Dapat berapa, Nak? Saya nggak bisa ngelihat chat soalnya kalau pas gini ini. Dapatnya berapa ini? 2578 125. 1,25. 125 belakangnya. 1,25, Bu. Itu. Iya, dah. Iya, semuanya dapatnya gitu dah. 2578 125.
1,2578 125. Lainnya dapatnya juga gini sama. Gini ya? Halo? Saya sama, Bu. Sama ya? Oke. Sama Bu, sama Bu. Oke. Sudah dari sini bisa dicek epsilon A-nya berapakah? Dikurangi dengan 1,265 dibagi 1,2578125 kalikan dengan 100. Kok masih 0,6 ya? Nggak ada yang salah hitungkah ini? Iya, 0,62 bla 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 persen. Ya, berarti Anda harus tetap lakukan iterasi yang ke-8. Coba iterasi yang ke-8 ini dicari dulu, ini plus atau min? Men, Bu. Min. Iterasi yang ke-8. Oke, iterasi yang ke-8 berarti XR menggantikan XL ya ini ya. 1,2578 125. Terus yang XU-nya tetap 1,265 ini min, ini plus. Berarti dicari dulu nilai tengahnya itu. Cari nilai tengahnya 1,2578125 1,2578125 ditambah dengan 1,265625 saya bagi 2. Berarti saya punya 1,26171,875. Ya, gini. Berapa epsilon A-nya? Ya, akhirnya ya. Ini ketemunya 0 kalau saya nih 0,309 sekian persen. Nah, di sini sudah lebih kecil daripada 0,5%. Berarti stop. Jadi ini Anda dapatkan. Tadi mintanya apa akar ya? Akarnya ini kita peroleh X itu sama dengan ini ya berarti ya di sini yang terakhir 1,2611875. Nah, kalau ditanya artinya 2 angka signifikan itu bagaimana? 2 angka signifikan itu artinya yang kita yakin benar itu adalah 1,2 ini. Jadi pasti akarnya adalah di 1,2. Ya minimal yang benar itu kayak kita yakin yang ini. Minimal 2 digit ini kita yakin sudah. Yang belakangnya kita belum yakin.
ini apakah nilainya benar atau enggak. Tapi kalau Anda ditanya akarnya ya harus jawab secara keseluruhan ini, jangan cuma ngomongnya 1,2 aja. Kalau ngomongnya 1,2 itu berarti malah nanti errornya besar. Nah, di sini tadi ini kan sudah didapatkan bahwa nilai epsilon A-nya lebih kecil daripada 0,5. Berarti iterasinya kita hentikan, stop. Sehingga dari situ XR terakhir ini adalah nilai pendekatannya. 2 angka signifikan artinya apa? 2 digit yang di depan ini kita yakin kebenarannya. Jadi kalau ditanya berapa sih nilai yang sebenarnya itu ya, X-nya sama dengan 1,2 sekian sekian sekian. 1,2-nya kita sudah yakin itu adalah merupakan digit yang benar. Ya, kurang lebih seperti itu untuk metode biseksi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, ini berarti kalau misalkan soalnya minta 5 digit signifikan itu berarti 5 angka di belakang koma berarti ya, Bu? Iya, nanti berhentinya kalau 5 digit signifikan ya berarti ini 0,00000-nya 3 ya berarti 0,0005%. Ya, nilai epsilon A-nya harus lebih kecil dari itu. Nah, nanti digitnya di sini kalau 5 digit signifikan ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit pertama itu yang kita yakin kebenarannya. Sisanya kita belum tahu. Nah, gimana? Bu, ini berarti kalau misalnya kalau dalam tes ini nilainya FXL sama XL, XU sama XL apakah perlu ditulis? Kalau permintaannya cuma ini dan kriteria berhentinya itu adalah epsilon A, Anda cuma perlu tahu tandanya saja. Tadi kan kriteria berhenti itu macam-macam ya. Ini sudah ditulis ya. Saya balik lagi ke slide yang sebelumnya. Misalkan aja nanti yang ditanyakan itu berbeda. Sebentar, sabar. Nah, misalkan dengan metode biseksi yang A ini ya, yang A ini misalkan ini sampai dengan 2 angka signifikan, sampai dengan 2 digit signifikan, itu yang seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan aja nih, yang B mintanya itu adalah sampai nilai mutlak dari Fx ini misalkan aja lebih kecil dari misalkan 10 pangkat berapa min 3 gitu ya misalkan ya. Jadi kan kalau dikatakan akar itu saat fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita mau yang seperti itu ya bisa, cuma kan memang akan panjang, akan rada lama. Nah, kalau dimintanya yang ini sampai dengan fx-nya itu nilainya lebih kecil daripada 10 pangkat min 3, maka yang harus kita lakukan, nanti Anda coba ya di rumah, ini saya tunjukkan dengan hitungan Excel-nya. Jadi kalau yang B, ininya hilang berarti. Ini yang lain. XR-nya di tengah ya ini ya. Jadi yang XR-nya itu yang di tengah ini tadi saya nyoba-nyoba masih belum ini. Ini nyobanya tadi kayak yang kita punya aja ya. Ini 1 dan 2 ya tadi. 1 dan 2 ternyata kelihatan Excel saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya. Tak mau ganti. Belum solusi. Nah, misalkan ini berarti kan saya lihatnya di FXR.
Ini posisinya tadi saya waktu bikinnya kebalik. XL, XR, dan XU. XU-nya yang di kanan. Nah, kalau yang diminta, ini absolut ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi kalau yang diminta tadi nilai mutlak dari kriteria berhentinya tadi kan nilai mutlak dari fx lebih kecil daripada 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat berapa? Min 3. 10 pangkat min 3 itu kan berarti 0,0, kalau 10 pangkat min 3 itu berarti nanti saya punya ini fx, ini fx dia lebih kecil dari 10 pangkat min 3 itu berarti gini 0,001 gini ya, 10 pangkat min 3 ya. Nah, kalau kita punya sebagai kriteria berhentinya adalah di sini, maka nilai fxr itu harus Anda hitung. Mungkin XL dan XU kita hanya perlu tahu tandanya saja. Tapi nilai fxr-nya itu harus Anda hitung. Di sininya harus kita hitung. Karena ini akan menjadi kriteria berhenti. Nah, ini tadi kita sudah hitung sampai iterasi ke-7 kan belum ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Kalau Excel enak gini tinggal ditarik aja. Loh, kalau saya ujian saya pakai gitu Bu, silakan, enggak ada yang melarang. Karena kan enggak ketahuan ya, kalau ujian kan enggak ada yang kayak yang lalu kalau offline itu kan Anda enggak boleh pakai yang macam-macam, bolehnya cuma kalkulator. Kalau yang gini kan sifatnya terbuka. Nah, gini, ini yang akan kita dapatkan. Ini iterasi ke-8 tadi ya, kita dapatkan kalau 3 angka signifikan itu tadi iterasi ke-8 dapat sudah. Tapi kalau kriteria berhentinya itu adalah nilai mutlak fx lebih kecil 0,001 sampai yang ini apakah sudah cukup? Iterasi ke-9 apakah sudah cukup? Belum sih, Bu. Belum. Karena ini masih lebih besar daripada 0,001. Jadi Anda harus lakukan 1 kali iterasi lagi. Coba kita lihat di iterasi ke-10, apa yang terjadi? Oh, yang iterasi 10 ternyata masih lebih besar lagi, lebih membesar. Ya mungkin ya ini karena kan dia di tengahan gitu. Berarti kita cari lagi. Saya tambahkan. Saya tarik sepanjangnya aja ya, supaya nggak narik bolak-balik. Nah, ini baru ya ini ya, 0,02 ini baru kita dapatkan pada iterasi yang berapa ini? Yang ke-13. Jadi pada iterasi yang ke-13 saya baru dapatkan bahwa pendekatannya ini akan sama dengan ini nilainya. Jadi kalau dibilang penyelesaiannya jadinya berapa? Untuk fx kriteria berhentinya nilai mutlak dari fx itu lebih kecil daripada 0,001, maka akan kita dapatkan pendekatan untuk nilai x-nya adalah 1,2635490805. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti itu. Bukan ini ya, kriteria berhentinya bukan ini. Kriteria berhentinya yang di sini. Kita dapatkan seperti itu. Kriteria berhentinya nilai mutlak fx lebih kecil daripada 0,001. Nah, kalau kita punya nilai mutlak dari fx itu harus lebih kecil dari 0,001, maka fxr harus Anda hitung nilainya. Tidak cukup hanya tahu tanda. Kalau XL dan FXU bagaimana? FXL dan FXU boleh hanya tandanya saja. Ya, tapi kalau saya gini kan, ya terserah sih, terserah Anda. Yang pasti FXR-nya harus dapat angkanya, karena ini sebagai salah satu kriteria berhenti.
Begitu kurang lebihnya. Bu, mau ngingetin udah jam 2:10. Oh iya iya, 4 menit lagi, 2:11 tempat saya. Oke, 4 menit lagi. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kriteria berhenti itu bisa dari angka signifikan. Kalau angka signifikan seperti yang kita tadi tuliskan itu ya, Anda setiap kali selesai iterasi, maka Anda harus menghitung nilai epsilon A. Nanti dibandingkan dengan epsilon S. Yang kita punya tadi cuma sampai 2 digit signifikan aja. Bisa juga dilihat dari nilai mutlak fx yang lebih kecil dari sebuah nilai tertentu. Nah, kalau berdasarkan yang itu, maka untuk nilai fxr itu harus Anda hitung. Nilainya harus dihitung. Supaya kita tahu ini sudah memenuhi belum. Jadi kalau kayak gini nih saya lihat iterasi 1, oh masih lebih besar daripada 10 pangkat min 3. Di iterasi kedua, fxr-nya dicari, masih lebih besar juga. Iterasi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Ini sudah hampir ya ke-9 itu 0,002, tapi dimintanya 0,001 lebih kecil dari itu, berarti belum. Terus cari lagi sampai akhirnya kita dapatkan pada iterasi yang ke-13, itu saya peroleh bahwa nilai fungsinya, nilai fx-nya itu sudah lebih kecil daripada 10 pangkat min 3. Maka kita katakan di sini iterasinya kita hentikan, stop. XR-nya itu adalah merupakan pendekatan untuk metode diseksi. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima sampai sini? Nanti dicoba-coba lagi ya di rumah ya. Supaya Anda tahu apa bedanya untuk melihat ini. Yang tadi kan saya ngitungnya pakai Excel. Saya pakai Excel boleh Bu? Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi paling enggak Anda kan harus tahu itu bagaimana cara mendapatkannya. Dengan Excel pun secara hitungannya, cara mendapatkan hasilnya kan juga kita perlu tahu. Algoritmanya Anda harus tahu gitu intinya. Bu, itu nilainya nilai awalnya X1 sama X2 itu kita ngacak berarti ya Bu? Iya ditentukan. Jadi menentukannya bebas.